Everyone, thanks for tuning into urbanforex.com. Many of you guys had questions on some MetaTrader tutorials on how to open and close a trade for a lot of you newbies out there. Let me show you. Once you have your MetaTrader opened and you're actually logged in, you can do one of a couple of things. There is a button here called New Order. You can either click that, or you can click anywhere, right-click anywhere on your screen, and you can go to Trading and New Order. Or there is a shortcut key called F9. If you press that on your keyboard, this box will pop up. You can, by default, you're selected on the same currency that you're looking at, or you can choose any other ones that you like. You choose your lot size. If you want to add in a stop loss or take profit, you can do that as well. And instant execution is if you wanted to open the trade immediately. Pending order is something where you can set your order that if a certain price is touched, then your order gets executed. So instant execution is usually the one that a lot of people go with for opening a trade immediately, and you can choose to sell or buy. Okay, for example, I clicked on buy right now. Now once you click on buy, there's a button up here called terminal. You can click on terminal. If you do not have this button, you can go to Windows. You can go to View and you will see Terminal, or you can press Control T on your keyboard. Once you see Terminal, on the bottom left you will see the button called Trade. You will see your trade running right now, and if you would like to close it, just click on your symbol one time, right click, and there is a button that says Close Order. If I click Close Order, closes the order right away. And you can see in the account history, we can go to custom period for today, and you will see that today's order that we had closed for $21 of profit is right there. Okay, so thanks for tuning in. I will create videos on stop loss and take profit soon. Mengadopsi petuah Jesse Livermore dalam trading forex. Jesse Lauriston Livermore, lebih terkenal dengan nama Jesse Livermore saja, lahir di Massachusetts pada tanggal 26 Juli 1877. Ia dikenal sebagai trader legendaris hingga kini. Banyak ajaran-ajarannya yang masih dianggap relevan untuk dunia trading di masa kini. Ia memulai karir tradingnya pada usia 14 tahun. Ia kabur dari rumah untuk melarikan diri dari keinginan ayahnya untuk mengelola perkebunan milik keluarganya. Ia memulai karirnya sebagai juru tulis harga saham di sebuah perusahaan pialang di Boston. Meskipun ia lebih dikenal sebagai seorang trader saham, namun para trader di dunia trading forex pun sering menggunakan petua-petua dari Livermore kala menerapkan strategi forex mereka. Awal karir, sambil bekerja, ia sering menulis beberapa analisa harga pasar berjangka dan ia akan mengecek akurasinya. Seorang teman kemudian meyakinkannya untuk melakukan transaksi dengan uang sungguhan dengan melakukan transaksi betting atas beberapa saham di sebuah bandar. Betting adalah semacam transaksi yang memungkinkan seseorang mendapat keuntungan dari pergerakan harga saham tanpa memiliki saham tersebut. Di usia 15 tahun, ia telah berhasil mengantongi keuntungan sebesar lebih dari $1.000. Angka itu saat ini setara dengan sekitar $23.000 dalam beberapa tahun berikutnya. Ia terus melakukan betting dan akhirnya di blacklist oleh bandar karena terlalu banyak menang. Ia kemudian pindah ke New York dan mencurahkan semua kemampuannya ke pasar yang sesungguhnya. Jesse Livermore pernah berkata, tidak ada hal yang baru di Wall Street, tidak akan ada karena aktivitas spekulasi sama tuanya dengan pegunungan. Apapun yang terjadi di pasar hari ini telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Bagi para analis teknikal, ucapan Jesse Livermore ini senada dengan prinsip history repeats itself.
Prinsip yang juga dipergunakan dalam penerapan strategi trading forex. Berikut ini adalah beberapa petuah bijak dari Jesse Livermore. Tulisan ini mencoba mengurai makna dari kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Jesse Livermore. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang berguna. Petuah tanda pagar 1. Duduk tenang. Bukan cara berpikirku yang menghasilkan uang yang banyak bagiku, melainkan caraku duduk dengan tenang. Mengerti? Caraku duduk dengan tenang, menghasilkan banyak uang adalah satu hal. Sementara tetap konsisten dalam mendulang keuntungan adalah lain hal. Jesse Livermore secara tidak langsung mengatakan bahwa mencari momentum yang tepat sama pentingnya dengan pengetahuan melakukan analisa. Jesse hanya mau melakukan transaksi jika dan hanya jika sistem trading yang ia pergunakan menunjukkan sinyal yang valid. Tidak ada sinyal valid, tidak ada transaksi. Begitulah filosofi yang dianutnya. Dan, untuk bisa mematuhi aturan tersebut, Anda harus bisa bersabar dan menunggu sinyal itu dengan tenang, tidak terburu-buru. Petuah tanda pagar 2. Jangan mencoba untuk sempurna. Rencana trading saya cukup sekedar baik dan lebih banyak menang daripada kalah. Jika saya berpegang pada rencana itu, saya mungkin akan 7 kali benar dari 10 kali transaksi, menghasilkan 7 kali transaksi yang membawa keuntungan dari total 10 kali transaksi merupakan hal yang cukup baik. Namun masih ada saja trader yang menginginkan kesempurnaan untuk meraih akurasi 100% dalam setiap transaksi yang ia lakukan dalam trading forex. Padahal, strategi forex yang hanya mampu menghasilkan keuntungan 7 kali dari 10 kali percobaan sudah cukup baik jika didukung oleh manajemen resiko dan manajemen modal yang baik. Perilaku seperti itulah yang menyebabkan mereka sering terperangkap dalam kondisi floating loss yang berlarut-larut. Kerugian yang diderita sedemikian membengkaknya hanya karena tak cukup jantan untuk menerima kekalahan. Padahal, tentu menahan loss yang semakin membesar menyita waktu, perhatian, tenaga, konsentrasi, pikiran dan pada gilirannya, stamina. Ketika stamina merosot, mustahil seorang trader bisa mengambil keputusan yang objektif dan efektif. Petuah tanda pagar 3. Belajar. Permainan itu mengajari saya cara memainkannya. Beradaptasilah, belajarlah, berlatihlah. Membaca buku dan mendengarkan pengalaman berdasarkan dari strategi trading trader forex lain memang bisa membantu untuk memperluas wawasan. Namun sebenarnya, learning by doing merupakan cara terbaik untuk belajar trading. Dengan merasakan sendiri apa yang terjadi di pasar, akan lebih mudah bagi Anda untuk mencerna apa yang tertulis dalam buku atau apa yang Anda dengar dari trader senior. Berlatihlah di akun demo terlebih dahulu sebagai proses untuk menemukan strategi yang paling pas untuk Anda. Kemudian, praktekkanlah di akun real, di mana pelajaran sesungguhnya akan Anda dapatkan ketika uang Anda benar-benar berada di garis depan. Jangan takut, tim analis dan edukasi forexim.com selalu siap membantu. Petuah tanda pagar 4. Hadapi resiko. Kerugian tak pernah mengganggu saya. Saya segera melupakannya keesokan harinya. Namun berbuat salah dengan tak membuang kerugian itulah yang menghancurkan dompet dan jiwa. Tetapkanlah batasan resiko. Pasanglah stop loss dalam setiap transaksi yang Anda lakukan. Dan konsistenlah pada batasan tersebut. Setiap transaksi yang Anda lakukan haruslah berpatokan pada trading plan karena trading plan tersebut sudah teruji dan telah terbukti mampu memberikan hasil positif yang konsisten dan membatasi resiko termasuk dalam hal itu. Jika resiko menghampiri, buanglah segera kerugian Anda sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu, move on. Petuah tanda pagar 5. Fokus pada proses.
Seorang profesional berkonsentrasi dalam mengerjakan proses yang benar daripada fokus pada menghasilkan keuntungan. Karena ia tahu bahwa keuntungan akan datang sendiri jika hal lain proses dilakukan dengan benar. Tujuan seorang trader semestinya bukanlah mencetak keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan yang benar, mungkin terdengar aneh, justru adalah menerapkan trading plan sesempurna mungkin dalam trading forex. Jika Anda konsisten menjalankan strategi dan trading plan yang telah Anda susun dan uji kekuatannya, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Bottom line, Jesse Livermore telah meraih kejayaan dari dunia trading. Namun jangan salah, meskipun namanya sedemikian melegenda, ia pun pernah melakukan kesalahan dalam trading. Ia pun pernah mengalami kerugian hingga mengalami kebangkrutan, sampai-sampai pernah meminta istri pertamanya untuk menggadaikan perhiasannya untuk menutupi kebangkrutannya. Jesse mengakui bahwa kerugian yang luar biasa itu disebabkan oleh hal yang sepele, yaitu melanggar aturan-aturan yang telah ia buat sendiri. Namun Jesse belajar dari pengalaman. Ia memperbarui dan menjalankan aturan-aturan yang dibuatnya dengan penuh disiplin. Di antaranya adalah 5 petua yang dibahas di artikel ini. Pada akhirnya, ia mampu bangkit dan menjadi salah satu miliuner Wall Street. Selamat belajar bersama